ada ini ya. Oke, kita lanjut. Ini lewat saja. Ini yang akan kita bahas nih. Kita akan membahas ini. Sebetulnya monep isinya supervisi, audit, surveillance, sama pencatatan pelaporan. Tapi surveillance setelah ini kan ada materinya akan disampaikan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Ahmad Rifai. Ya, jadi saya akan membahas 3 poin saja terkait dengan supervisi, audit, dan pencatatan pelaporan. Oke ya, ini kita bahasannya. Nah, ini sudah ya. Jadi tidak bicara lagi tentang infeksi nosokomial, tapi kita sudah bicara tentang healthcare associated infection. Nah, ini juga sudah banyak ya. Jadi intinya adalah jangan sampai agent itu kita pindahkan kepada host ya atau kepada tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi patogen. Nah, ini yang kebiasaan-kebiasaan fenomena gunung es ya. Perilaku-perilaku seperti ini. Nah, ada nggak di tempat Bapak Ibu sekalian? Masih lagi EKG tutup-tutup pakai kain supaya tidak debuan. Ya di poli gigi bentuknya cak ini, wastafelnya kotor, airnya di sini juga nyuci piring, nyuci alat, ditaruh lagi di bawahnya tong sampah. Nah, cak adut lagi ya. Mana lemarinya pula isinya cak ini nah. Aku kalau datang ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit itu kalau lihat main itu gregetnya ya. Kok kok bisa ya bekerja seperti ini dalam kondisi seperti ini ya. Ini resiko semua, bukan resiko kepada pasien saja, tapi resiko juga kepada kita. Nih buat obat kesehatan ya, sudah dipakai, masih ditaruh di situ baik. Untuk dipakai kapan? Udah ketik labelnya, lah sudah dibuka, dipakai lagi ke pasien yang lain. Perawatan luko lagi, lukonya tidak sembuh-sembuh pasien DM. Ah, cocok nih. Nah, penyuntikan yang tidak aman, ini juga ya. Kemudian tempat sampah masih ditaruh di bawah tempat tidur pasien. Ini tong sampah besar ditaruh di dekat tempat tidur pasien. Nah, ini fenomena gunung es. Ternyata kalau kita gali lagi, bagaimana pelaksanaan PPI di tempat kita ya, walaupun rumah sakit itu sudah lulus paripurna, ternyata ini masih kita temukan. Kenapa? Musuhnya PPI itu adalah perilaku susah kayaknya. Ya, walaupun tahu kadang-kadang nggak dikerjain. Nah itu budaya. Ya. Nah ini sudah. Nah sekarang kita lihat program PPI. Kemarinnya ada 5 program PPI. Ini yang bintik-bintik merah ini. Ini yang kukatakan tadi fokus kepada FKTP. FKTP itu terfokus kepada kewaspadaan isolasi dan bundle HIS. Ya, kalau rumah sakit semuanya. Maka nanti ujungnya adalah MONEP. Nah, ini yang kita lakukan ya. Jadi kalau seandainya pun sudah kita punya program, punya regulasi, sudah dilaksanakan, kalau nggak ada bukti, kita itu tidak maksimal melaksanakan program PPI. Karena bukti, ya indikator mutu pelayanan PPI itu adalah bagaimana ada bukti MONEF-nya, ya bukti data surveillance-nya. Ini adalah bukti bahwa kita sudah melaksanakan maksimal ya. Nah, sekarang kita lihat MONEP. Tujuannya untuk melihat ya. Jadi MONEP ini tadi ada 4, audit, surveillance ya. Kemudian pelaporan sama IKRA. IKRA kita sudah bahas ya. Surveillance nanti akan disampaikan. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang apa itu supervisi? Apa bedanya supervisi dengan audit? Kalau supervisi ini wajib untuk dilakukan. Jadi kalau IPCN, contohnya di Rumah Sakit Aripa itu, datang kunjungan ke unit, dia melihat bagaimana pelaksanaan program, bagaimana dengan sarana prasarana, bagaimana dengan lingkungan, bagaimana dengan kepatuhan. Ini dia melihat mengunjungi unit. Datang, dia lihat. Jadi dia hanya membandingkan berdasarkan asumsi. Oh, program PP itu dilaksanakan. Oh, program PP itu tidak dilaksanakan. Oh, tingkat kepatuhannya itu kurang. Dari supervisi ini untuk melihat data real, fakta kenyataan di lapangan dengan menggunakan data, kita menggunakan audit. Dari hasil audit ini akan terlihat berapa persen tingkat kepatuhan, berapa persen tidak patuh dengan data faktual menggunakan data merujuk kepada regulasi yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah surveillance, mengumpulkan data angka kejadian infeksi. Pelayanan-pelayanan tindakan, habis tindakan medis, tindakan penggunaan peralatan, kalau kita sudah memberikan pelayanan kepada pasien, kita harus menilai hasilnya, apakah terjadi infeksi atau tidak. Maka inilah dikatakan sebagai surveillance size. Dari data ini tadi supervisi, audit, surveillance, kita harus membuat laporan, pencatatan dan pelaporan. Nah, inilah yang nanti dimasukkan ke dalam monitoring dan evaluasi. Nah, kita lihat supervisi.
Supervisi seperti proses yang melihat saja, ya, menjamin bahwa proses berjalan atau tidak. Nah, apa yang dilakukan? Pada saat melakukan supervisi, memastikan pelaksanaan program PPI tadi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Jangan karena hanya mengaudit saja berdatang ke lapangan. Pasti mereka tahu, ngaudit nih. Pak Agung nih datang-datang pasti dia nilai itu. Ngaudit tuh. Tapi kalau kita rutin, mereka nggak sadar kalau kita itu mengawasi mereka melakukan audit. Nah, prinsipnya pada saat kita melakukan supervisi, berorientasi pada SMART. Ya, nah tolong cari nih SMART ini apa nih maksudnya nih. Ya, kemudian dilaksanakan oleh orang yang kompeten. Artinya pada saat melakukan supervisi itu orang itu paham. Makanya kenapa Ketua Komite PPI, IPCN, dan semua anggota Komite PPI itu wajib mengikuti pelatihan. Termasuk penanggung jawab PPI. Harus tersertifikasi. Ya, untuk apa? Supaya mereka paham apa yang mereka kerjakan. Standarnya mereka paham untuk melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada supervisi kita ke IGD, ngelihat nih bagaimana kepatuhan petugas. Kita melihat poliklinik, waduh sirkulasi udaranya benar apa tidak. Kita lihat ke poligigi, ke rawat inap, ke laboratorium, ke ruang persalinan, sampai semua pelayanan yang ada di pasienkes kita. Apakah program PPI dilaksanakan atau tidak? Ya. Kemudian idealnya dilakukan setiap hari. Nah, makanya dikatakan di rumah sakit itu ada satu orang petugas yang purna waktu yang bekerja hanya dalam bidang PPI saja, yaitu perawat PPI atau yang kita kenal sebagai IPCN, Infection Prevention Control Nurse. Dia kerjaannya begini nih, ngelihat semua. Tapi kalau di puskesmas, di klinik, ada penanggung jawab PPI, tapi dia tidak bekerja purna waktu. Jadi dia harus meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi. Nah, ya, petugas melakukan monitoring rutin ini tadi boleh menggunakan checklist sederhana. Boleh dia menggunakan checklist, ya tidak, ya tidak. Tapi kalau audit itu merujuk kepada regulasi apa yang seharusnya dia lihat. Kalau audit itu fokus. Kalau supervisi bisa aja apa yang dia temukan. Tapi kalau audit, targetnya sudah ditentukan yang mau dilihat. Kalau supervisi, tidak. Ya. Nah, monitoring kepatuhan hand hygiene contohnya. Monitoring kalau ada APD. Kalau sudah kita lihat, nggak patuh deh kayaknya. Baru fokus audit. Pengelolaan peralatan kesehatan, kebersihan lingkungan. Kalau di OK itu bagaimana pre-operasi, intra-operasi, pasca operasi. Nah, kalau bagaimana di ICU, bagaimana misalnya bandel haisnya, bagaimana cara sang urin kateter, bagaimana melakukan misalnya perawatan pasien dengan ventilator. Nah, ini poin-poin ini yang nanti dilihat pada saat kita melakukan supervisi. Ya. Nah, kita lihat sekarang audit. Proses sistematik independen. Jadi fokus pada satu titik yang kita lihat menggunakan form tersebut berdasarkan regulasi. Ini katakan. Jadi intinya audit ini adalah melihat kenyataan dengan standar. Ada gap nggak? Jadi standar kita gimana nih? Bundles. Standarnya bundles. Kita lihat di lapangan. Bundles itu tadi kita lihat audit. Dilakukan tidak? Kalau tidak, berapa gapnya? Berapa persen ketidakpatuhannya? Itulah kita lakukan audit. Ya. Nah, di sini dilihat kegiatan pengumpulan informasi yang faktual, nyata, sehingga menggunakan angka. Fokus pada titik yang diaudit. Dan signifikan. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kalau bundle ISK misalnya. Bundle ISK itu apa? Insersi, maintenance. Kalau operasi itu pre-operasi, intraoperasi, post-operasi. Nah, ini dilihat. Bersifat sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Sistematis. Yes, no, yes, no. Objektif.
Nggak usah dipilih-pilih. Oh, kalau itu boleh. Kalau ruangan itu karena dia sibuk, boleh. Kalau ruangan ini, nggak boleh. Kalau itu dokter, boleh. Kalau perawat, nggak boleh. Kalau ini, boleh. Kalau ini ada keringanan, nggak boleh. Objektif pada yang dinilai. Jangan lihat siapa dia, tapi bagaimana dia melakukannya. Makanya prinsipnya PP itu no blaming, tidak menyalahkan individual. Ya, jangan melihat siapa, tapi bagaimana dia melakukannya. Ya. Kemudian membandingkan antara standar dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil data. Unit ICU tingkat kepatuhannya masih rendah. Masih rendah. Target 85%, misalnya baru tercapai 70%. Baru nanti kita lihat profesi mana yang menyumbang tingkat kepatuhan paling rendah. Dokter, perawat, bidan, atau tenaga penunjang. Tapi bukan orangnya. Ya, ini. Jadi kita melihat secara, kemudian hasilnya berapa persen tingkat kepatuhannya. Nah, ya, ini pengertian saja, sasarannya. Nah, aspeknya boleh nggak? Aspek manajerial? Boleh. Kebijakan pedoman program dilaksanakan tidak. Boleh nggak aspek klinis? Prosedur operasional? Boleh. Boleh nggak kita audit sarana prasarana? Ya. Boleh nggak kita audit physical layout, traffic flow? Boleh. Nah, tapi fokusnya adalah berdasarkan hasil supervisi kita tadi, yang mana yang bermasalah, yang kita akan tindak lanjuti dengan audit. Tapi ingat, di dalam kewaspadaan standar, ada yang wajib kita lakukan audit secara rutin setiap bulan dan dilaporkan ke dalam indikator nasional mutu Kementerian Kesehatan, yaitu kebersihan tangan dan penggunaan APD. Itu given, wajib. Yang lain berdasarkan hasil supervisi kita yang bermasalah untuk mencari data faktual, maka kita lakukan audit. Ini langkahnya. Gimana langkahnya? Buat rencana dulu. Masalah prioritas apa nih? Hasil supervisi saya itu ternyata menurut pengamatan saya, ya misalnya sarana kebersihan tangannya kurang. Baru kita lakukan, apakah semua sarana kebersihan tangan kurang? Dimulai dari ruangan ICU, NICU, IGD, poli umum, misalnya ya, misalnya ruang tindakan, PONET, ruang TB, kita kumpulin semua datanya. Ternyata ketemu gap. Ya, buat toolsnya, bikin toolsnya. Toolsnya tadi berdasarkan regulasi. Regulasi itu apa? Panduan, surveillance misalnya, apa namanya bundle HIS, SOP. Buat toolsnya, kemudian sosialisasikan. Kami akan melakukan audit tentang kepatuhan terhadap bundle HIS. Kapan? Bulan Maret. Nah, bulan Maret. Tapi jangan kasih tahu tanggalnya. Bulan Maret kira-kira tanggal berapa ya, Kak? Pada usah lah kau tahu tanggalnya. Yang penting bulan Maret kami lakukan audit. Nah, jangan dikasih tahu tanggal 10. Tanggal 10 beres-beres ya. Nanti Bu Nela datang akan audit. Bias hasilnya. Ya, bias. Audit dilakukan waktunya hanya 15 sampai 30 menit saja. Jadi pada saat kita datang melihat waktunya 15 sampai 30 menit atau 15 sampai 20 menit, silahkan mau pilih. Tapi kalau zaman saya dulu auditnya karena nggak punya sistem IT, saya dulu pakai kertas manual. Jadi seperti tukang kredit Bapak Ibu sekalian. Sehingga data saya itu bias. Masa gimana saya takutnya kalau nyimpen di sini kan lupa. Akhirnya pakai kertas. Begini-begini kayak orang ini, kayak tukang kredit persis. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah punya sistem IT. Bisa menggunakan sistem Google Form kalau audit. Jadi tinggal bawa HP sambil Cak ketemu Palembang tuh main HP, ternyata kita audit. Ya, audit bisa menggunakan sistem IT menggunakan Google Form. Itu lebih mudah sekarang, ya. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita analisa, hasilnya kita bandingkan dengan standar tadi. Tercapai atau tidak atau ada gap. Nah, inilah langkah-langkah kita melakukan audit. Nah, ingat ya, audit dilakukan pada saat jam-jam sibuk.
Jangan pasiennya ada KT, wong petugasnya duduk-duduk, misalnya lagi pasiennya ada KT, kita ngaudit, hasilnya udah bagus. Jadi idealnya audit dilakukan pada saat jam-jam sibuk, ya, dilakukan oleh orang yang kompeten. Nah, bagaimana scoringnya hasil audit? Ada nilainya. Hasil audit kita kurang dari 75% kepatuhan minimal. 76 sampai 84% kepatuhannya intermediate. Lebih dari 85% kepatuhannya baik. Bagaimana caranya? Berapa ya? Dibagi berapa ya plus tidak dikali 100%. Maka dapatlah ini persen. Ya. Nah, ini cara menghitungnya. Ya. Nah, ini untuk kebersihan tangan. Teman-teman yang FKTP, Puskesmas Klinik, kalau belum paham, sementara sudah diminta untuk memasukkan ke dalam indikator nasional mutu, masih bisa menggunakan formulir sederhana ini. Yang penting cara menghitungnya adalah jumlah berapa ya dibagi jumlah ya plus tidak dikali 100% dapatnya persen. Nah, contoh sederhana seperti ini ya. Jadi jumlahnya ada 5 momen, yes-nya 4, no-nya 1, maka 4 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 5 dikali 100% dapatnya 85%. Berapa targetnya baik? 85%. Berarti ini masih kurang. Ya, nih. Nah, ini ada auditnya yang diminta dalam indikator nasional mutu. Targetnya 85%. Minimal peluangnya 200 peluang. Satu kali periode audit. 1 bulan. Kita punya profesi nih, cara menghitungnya kan targetnya 200 peluang. Kita harus mewakili semua profesi. Tingkat kepatuhannya. Maka kita harus menghitungnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya perawat atau bidan. Kita kelompokkan jadi satu. Perawat, bidan, perawat gigi. Jumlah orangnya 20 orang. Dokter, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter internship misalnya. Jumlahnya 5 orang. Kemudian petugas lain, pekarya, penunjang, ya. Jumlahnya 10 orang. Berarti kita misalnya ini contoh di puskesmas. Misalnya kita punya petugas itu adalah 30 orang totalnya. Sementara kita harus mencari 200 peluang. Maka jumlah profesi perawat 20 dibagi 35 kali 157%. Jumlah dokter profesinya 5 orang, 5 dibagi 35, ya, karena totalnya tadi petugasnya 35 ya. 20 tambah 5 tambah 10, 35, maka 5 dibagi 35 kali 100, dapatnya 14%. Penunjang ada 10 orang, 10 dibagi 35 kali 100, dapatnya 29%. Karena target kita adalah 200 peluang, maka 57% kali 200, dapat 114 peluang. Dokternya 14% kali 200, 28 peluang. Maka totalnya nanti akan tercapai 200 peluang dari total petugas sebanyak 35 orang. Nanti kita akan masuk ke sini, ya. Nah, ini ada formulir WHO yang diminta. Yang 1, 2 ini opportunity, indikasi, ini action. Nah, ya, ada opportunity. Yang kita minta adalah opportunity. Ya, nah ini tadi bisa dipelajari. Nah, ini nanti masuk profesi. Profesi dokter. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5 dia melakukan atau tidak. Profesi perawat masuk lagi ke sini. Profesi penunjang nanti kita tinggal jumlahkan. Berapa ya, berapa tidak. Kalau kita sudah punya seperti ini, ya kita lihat yang dikatakan peluang. Ini yang 4, 1 ini indikasi, yang merah titik ini peluang. Yang inilah yang kita hitung. Ya. Jadi bukan misalnya gini, 2 indikasi, 1 peluang. Sebelum menyentuh pasien dia lakukan. Setelah menyentuh pasien, sebelum menyentuh pasien berikutnya. Bila tanpa jeda, dia cukup melakukan kebersihan tangan 1 kali saja. Jadi setelah pegang pasien, lakukan hand rub, langsung pegang pasien berikutnya. Maka sebelumnya ini dianggap gabung menjadi 1 opportunity peluang. Tapi kalau dokternya setelah menyentuh pasien, melakukan hand rub, nulis lagi ke medical record. Maka gugur. Dia harus melakukan kebersihan tangan lagi sebelum menyentuh pasien berikutnya. Tapi kalau tanpa jeda, opportunity-nya hanya 1 saja. Jadi kalau dia patuh, bukan dihitung 1 dibagi 2, tapi yang dihitung adalah 1 dibagi 1.
Maka kepatuhan dokter ini adalah 100%. Ya. Nah, ini yang lebih panjang lagi. Ya, jadi pasien A, pasien B, pasien C. Sebelum menyentuh pasien, dia melakukan kebersihan tangan. Opportunity satu, before patient, hand rub. Opportunity yang kedua, setelah menyentuh pasien, sebelum menyentuh pasien berikutnya. Indikasinya before patient, after patient. Opportunity yang kedua, dia melakukan kebersihan tangan. Setelah menyentuh pasien, pegang pasien berikutnya lagi. Ini contoh di poliklinik. Before opportunity yang ketiga, before patient, after patient. Dia melakukan kebersihan tangan. Yang keempat, setelah meninggalkan lingkungan pasien. Setelah menyentuh pasien, meninggalkan lingkungan pasien. Ada dua indikasi opportunity yang keempat. Maka kita lihat, ternyata dia tidak melakukan kebersihan tangan. Maka opportunity-nya 1, 2, 3, 4. Indikasinya ada 7, yang tapi kita hitung adalah opportunity. Ternyata dia hanya 3 patuh, 3 dibagi 4 dikali 100, maka dokter ini tingkat kepatuhannya adalah 75%. Karena dia ada 1 miss. Nah, ini dikumpulkan Bapak Ibu. Yang tadi dokter tadi diminta sampai 14 peluang. Ini baru 3 peluang. Masalah nanti dokternya ketemunya itu lagi, itu lagi nggak masalah. Yang kita lihat adalah profesinya. Ya, gitu ya. Nah, nanti lebih banyak lagi. Sama. Ya, nanti banyak lagi seperti ini, kita kumpulkan lagi. Inilah kertas kerja kita menggunakan format WHO tadi. Tinggal checklist saja. Tapi kalau sudah dibentukkan dalam Google Form, tinggal checklist aja. Ya, nanti kita tinggal dari data tadi, manual tadi, kita masukkan ke dalam indikator nasional mutu. Tinggal masukin saja. Opportunity 1, ya, sebelum menyentuh pasien, yes atau tidak, sudah. Sampai 200 peluang terpenuhi, maka indikator nasional mutu format Kemenkes akan berwarna hijau. Berarti sudah selesai, kita kalkulasi, kita lihat hasilnya, kita print, jadilah dia dokumen bukti. Jadi nggak usah lagi bikin-bikin apa namanya tuh grafik tabel, karena ini sudah otomatis bisa kita ambil di Excel-nya. Ya, ini sama ya prinsipnya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini contohnya ya. Kalau di puskesmas, datang pasien, petugasnya periksa, ini sudah dapat berapa opportunity itu dalam satu siklus saja. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, 200 peluang itu bukan sesuatu hal yang berat kalau kita lihat dengan banyaknya tindakan makin lebih cepat selesai. 200 peluang. Berarti tugas kita audit sudah selesai. Ya. Nah, kita bandingkan nanti gambarannya seperti ini ya. Nah, APD. APD juga sama Bapak Ibu. Kan pilihannya adalah ya, tidak, ya, tidak. Ya. Makanya kemarin kita bikin dulu nih. Ya, kita bikin dulu standarnya. Kemarin kita sudah praktekkan standarnya gimana. Baru nanti kita lihat. Kan di sini menggunakan teori Slovin. Kalau misalnya petugasnya 30, maka 30-30-nya diaudit petugasnya. Kalau itu baru menggunakan ini ya. Jadi kita lihat dulu targetnya, kita tentukan dulu standarnya, baru kita lakukan audit. Nah, ya ini juga diminta ya 100% kepatuhannya. Menggunakan rumus Slovin. Ya, semua petugas. Kalau di rumah sakit ya. Jadi kalau rumus Slovin itu seperti ini. Kalau petugasnya di 30 orang, wajib 30-30-nya diaudit. Kalau petugas misalnya di rumah sakit Aripai itu misalnya ada 300, ya digunakan rumus Slovinnya. Jadi jumlahnya adalah yang diaudit 172 orang sampelnya. Ya, ini cara kita menghitung ya. Nah, nanti baru kita lakukan audit. Nah, dilihat seperti ini standarnya, kemudian kita lakukan penilaian. Capaian targetnya 100%. Ya, nah, ini contoh nih ya. Jadi kalau kita melakukan audit, misalnya dokter gigi, kita langsung lihat aja standarnya apa sih pelayanan gigi. Topi dia tidak. Kan standarnya apa topi? Kalau dokter gigi topi, masker, pelindung wajah, gaun, sarung tangan, sepatu. Jadi kalau kita lihat ini, topi dia nggak pakai. Masker, yes. Gaun dia nggak pakai. Sarung tangan, iya. Kita lihat lagi sepatunya. Kalau standar ini, maka dokter ini, dokter gigi ini, pilihannya kan hanya ya tidak, ya tidak. Jadi kalau kita lihat sepintas saja, wah dokter itu tidak patuh. Sudah. Kemudian kita lihat lagi imunisasi.
Imunisasi standarnya apa? Dia hanya menggunakan masker doang. Standarnya kan menggunakan masker saja. Begitu kita lihat begini, udah langsung aja petugas itu sudah tidak. Kita datang lagi ke poli gigi berikutnya. Ternyata dokternya patuh nih, pakai topi, pakai gaun, pakai sarung. Yes. Bagaimana misalnya perawat giginya? Dia cukup menggunakan masker dan sarung tangan saja. Yes. Misalnya kita datang lagi ke poli umum. Ke poli umum kita lihat dokternya hanya menggunakan masker saja, nggak pakai sarung tangan. Yes, karena standarnya hanya menggunakan masker saja. Ya, di ruang pendaftaran standarnya hanya menggunakan masker saja. Kalau sudah lihat begini, iya. Saat imunisasi kita lihat lagi, iya. Jadi kalau begini sudah dapat berapa nih petugasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, makanya harus punya standar dulu. Nah, nanti kita kumpulkan, kita nilai berapa ya, berapa tidaknya, ya. Nah, sekarang pencatatan pelaporan. Kalau surveillance nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Nah, catatan pelaporan tentunya begini, Bapak Ibu, setelah kita lakukan audit, kita lakukan supervisi, kita melakukan pendataan surveillance, ya, kita mesti bikin laporan. Ya, artinya mengkomunikasikan hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh program PPI. Nah, ini yang diminta ya. Kenapa kita perlu? Ya, melakukan pencatatan sarana, bahan pertanggungjawaban, bahan evaluasi, analisis masalah, pengambilan keputusan, penelitian yang lanjut. Jadi dokumen bukti inilah yang nanti diminta pada saat Bapak Ibu ditanya, mana bukti Anda menyelenggarakan program PPI? Ketua komite, mana buktinya sudah melaksanakan program PPI? Ini. Penanggung jawab PPI, mana buktinya Anda sudah menjalankan program? Ini laporannya. Ya, nih. Nah, dia artinya begini, pembuat laporan ringkas, logis, sesuai dengan PPI saja, lengkap, semua data tadi menurut aturan, ya, sistematis, mudah dibaca, dimengerti orang. Siapapun yang membaca laporan itu, dia mengerti maksudnya. Jangan sampai kita sendiri yang membuat yang mengerti, orang lain tidak paham. Laporan apa saja dalam program PPI yang diminta? Laporan hasil MONEP, laporan surveillance, laporan KLB, laporan hasil kajian IKRA, laporan kegiatan penerapan PPI, laporan diklat. Nah, ini dalam bentuk laporan yang dibuat. Kapan dibuatnya? Sebulan sekali. Kapan dilaporkannya? Nah, nanti kita lihat ya. Menjawab apa? Laporan tadi, what, where, ya, why, kemudian who. Isi laporan tadi. Apa masalahnya? Kepatuhan kebersihan tangan. Apa masalahnya? Hasil data angka kejadian infeksi. Di mana kejadiannya? Di ICU. Di mana kejadiannya? Di poliklinik. Ya, laporannya berisi apa? Masalahnya ketidakpatuhan. Angka kejadian infeksinya tinggi. Ya, sumber kejadiannya apa? Nah, siapa yang melaporkannya? Komite PPI. Nah, menjawab seperti ini laporan kita. Nah, kita bisa membuat laporan itu dalam bentuk grafik. Grafik ini fungsinya hanya membandingkan angka. Jadi kalau kita lihat angka, berapa jumlahnya, mana yang tinggi, kita menggunakan grafik. Kita bisa menggunakan line chart untuk melihat ya, untuk melihat tren. Jadi kalau kita melihat tren, naik turun angka kejadian infeksi, kita menggunakan line chart. Kalau kita menggunakan pie, ya, pie chart kita untuk melihat proporsi, yang mana presentasi paling banyak angka kejadian infeksi. Nah, masing-masing laporan ini, ya, tergantung maksud dan tujuan kita membuat laporan. Boleh menggunakan grafik, boleh. Boleh menggunakan line chart, boleh. Ya, boleh menggunakan pie, boleh. Ya, pasti. Nah, ini sistematik laporan PPI, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, upaya perbaikan, ya. Jadi ini yang nanti isi daripada laporan program PPI tadi, ya. Nah, ini contoh laporan supervisi. Jadi kalau laporan supervisi menggambarkan hasil, melihat gambar fakta, laporan pendukung, bagaimana hasilnya, ya. Ini laporan dalam bentuk supervisi. Bentuknya sederhana, Bapak Ibu.
Boleh ditambahkan grafik? Boleh, ya. Boleh dalam bentuk narasi? Boleh, tapi di sini harus dijelaskan. Di mana, kapan, masalahnya apa, siapa yang membuat laporannya, ya. Nah, sifatnya sistematif ya. Kebersihan tangan, kasih gambar kebersihan tangan, grafiknya. Apa analisa masalahnya? Bagaimana rencana tindak lanjutnya kita? Ya. Laporan hasil audit. Laporan hasil audit isinya tentang lokasi, tempat, dan waktu kapan dilakukan auditnya. Memberikan gambaran gap-nya. Nih, gap. Mencari akar masalah. Nih, memberikan solusi. Apa nih kita? Jadi jangan seperti menyampaikan masalah, timbul masalah baru. Jadi kita tidak seperti itu. Menyampaikan masalah, memberikan solusi. Bagaimana perbaikan langkah perbaikannya. Laporan surveillance ini juga dibuat, ya, disampaikan oleh tim berikutnya, ya. Tentunya akan membuat laporan seperti ini, surveillance. Dia akan memberikan gambaran, ya, misalnya manualnya, nanti laporan surveillance seperti ini. Angka kejadiannya, grafiknya, masalahnya apa, menunjukkan kenapa, pembahasan masalahnya, penyebabnya apa, bagaimana kesimpulan dan saran kita. Ini pada saat kita membuat laporan surveillance. Kalau terjadi KLB, misalnya KLB ini terkait, misalnya kan kalau kita menentukan KLB itu kan kasus itu tidak pernah ada, tiba-tiba ada. Kasus itu ada, tapi terjadi peningkatan 2 kali lipat atau lebih. Kasus itu sering ada, tapi menyebabkan dia penularannya sangat cepat, spreadnya cepat. Misalnya pasien diare, demam berdarah. Nah, kalau ada di tempat puskesmas kita, atau di rumah sakit kita, atau di klinik kita, ini masuk kategori KLB. Makanya kita harus bikin laporan kejadiannya. Pastikan kriteria KLB yang tadi. Hasilkan gambaran definisi kasusnya. Bentuk timnya. Baru kita bikin langkah perbaikannya. Baru kita bikin laporan perbaikannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi laporan KLB seperti ini sederhana Bapak Ibu, sebetulnya ada masalah apa ya? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu sekalian sesuai dengan masing-masing tadi. Jadi kalau kita lihat pendahuluan, metode investigasi, hasil temuan, pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, inilah nanti ini formnya. Ini form untuk audit KLB. Nanti kita bikin laporannya seperti ini. Nah, bentuk laporan menggunakan secara manual, bisa menggunakan sistem IT, periode laporan, ya. Nah, ini nanti bentuknya lampirannya, kemudian ini juga nanti bentuk laporannya kalau terkait dengan bundles misalnya atau surveillance ya. Kita bikin laporan seperti ini. Kemudian ini formulir lampiran kalau diperlukan untuk FKTP. Nah, sistem pelaporan. Jadi kalau di puskesmas, kapus klinik, ya, ini biasanya gini struktur organisasinya. Tim PPI di bawah PJ Mutu, laporan ke PJ Mutu disampaikan kepada klinik. Jadi dari tim PP ke PJ Mutu ini 1 bulan, dari PJ Mutu dilaporkan ke kepala klinik 3 bulan, ke Dinas Kesehatan 6 bulan, ke Kementerian Kesehatan 6 bulan. Nah, ini sistem pelaporan. Kalau rumah sakit bagaimana? Nah, kalau rumah sakit koordinator tim PPI, ya, atau mungkin nanti ini sama ya puskesmas. Jadi kalau rumah sakit itu IPCN, draftnya dibuat oleh IPCN sampai ke ketua komite. Ketua komite itu 3 bulan sekali melaporkan kepada pimpinan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit akan memberikan feedback lagi kepada unit terkait atau dikembalikan kepada ketua komite PPI. IPCN membuat laporan kepada ketua komite PPI setiap bulan, ya. Nah, kesimpulannya, ya, mau nggak mau kita harus laksanakan. Ya, program MONEP ini harus dilakukan, sarana menyampaikan informasi sebagai bahan pertanggungjawaban. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini secara ringkas, sederhana, dan langsung teknis saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembali.